Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nggul Prastio dari kelas 2C1. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep bisnis saya atau konsep kerja saya, di mana konsep bisnis tersebut merupakan salah satu tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Buku 1 merupakan rekaman mengidentifikasi peluang dan mengembangkan ide-ide dalam wirausaha, di mana usaha yang saya ambil merupakan usaha sembako, dan langkah-langkah yang pertama merupakan mengidentifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnisnya. Kriterianya ada 1.1, tipe ide-ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Ide-ide bisnis yang saya pilih mencakupi 1. Menyelesaikan masalah, 2. Memberikan manfaat kesehatan, dan 3. Memberikan manfaat keamanan. Dan ada kriteria 1.2, konsumsi peluang dan aspek esensial prinsip peluang dan identifikasi untuk menarik peluang bisnis. Konsepsi peluang merupakan suatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni yang saya pilih adalah keadaan dan situasi. Dan lalu ada aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi, yaitu tahan lama. Lalu langkah-langkah yang kedua merupakan mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Kriterianya ada tren diamati untuk mengidentifikasi gap meluang bisnis dan ide-ide baru. Tren lingkungan yang saya pilih, 1. Kekuatan ekonomi, yaitu tingkat ekonomi, level pendapat, pola pengeluaran konsumen. Lalu ada kekuatan sosial, kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang. Lalu kemajuan teknologi, yaitu ada teknologi baru, tuntutan teknologi baru, dan penggunaan baru teknologi lama. Lalu kriteria yang kedua adalah masalah suatu. Sektor bidang identifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalahnya adalah sarana dan prasarana SDM, komunikasi dan publisitas, kebijaksanaan, dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah, teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses banyak info soal wisata Indonesia, kesiapan masyarakat, investasi yang belum banyak berkembang di daerah. Lalu ada kriteria yang ketiga, yaitu kesenjangan suatu produk atau jasa. Identifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk yang saya pilih adalah kesenjangan pasokan. Dan langkah-langkah selanjutnya adalah langkah ketiga, mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. Kriteria yang pertama, pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki. Hasilnya dapat memberi keuntungan. Yang saya pilih adalah pengalaman mengatasi masalah dan memiliki jejaring yang lebih luas. Kriteria yang kedua, faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Hasilnya faktor kognitif dapat memberi keuntungan. Yang saya pilih adalah kewaspadaan terhadap suatu masalah. Lalu kriteria ketiga, jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Hasil jaring sosial dapat memberi keuntungan. Yang saya pilih adalah hubungan yang kuat. Lalu kriteria keempat adalah langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Hasil langkah untuk membangun ide kreativitas dapat mencakupi, yang saya pilih adalah inkubasi. Lalu di kriteria ketiga ada library and internet research. Dilakukan dengan mengembangkan ide-ide bisnis. Hasilnya yang saya pilih adalah sosial media, blogs, viral, network, dan website. Lalu kriteria keempat ada ide-ide bisnis, produk atau jasa diidentifikasi untuk dapat dikembangkan. Lalu hasil yang saya pilih adalah usaha yang saya pilih adalah menjual sembako. Kenapa? Karena sembako merupakan kebutuhan pokok sehari-hari dan pastinya akan mendapatkan keuntungan. Cara mendapatkan keuntungan adalah dengan menyesuaikan harga jual pada konsumen dan juga tempat strategis. Sembako yang saya maksud adalah seperti mie instan, mie goreng, minyak goreng, bumbu masakan instan, penyedap rasa, dan lain-lainnya. Dan lanjut ke buku kedua, yaitu konsep bisnis konsep. Langkah-langkah yang pertama, menentukan produk yang dapat dibuat konsep bisnisnya.
Kriteria pertama, nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Rekaman hasilnya adalah nama produk atau jasa sembako berupa bahan-bahan pokok makanan atau minuman yang dikonsumsi. Kriteria kedua, deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pangkuan kepentingan. Lalu hasilnya adalah saya menjual sembako seperti makanan atau minuman mencakup ke semua gender atau golongan. Lalu kriteria ketiga, bentuk paket atau penjualan. Diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan, lalu hasilnya yang saya pilih adalah satuan, yaitu konsumen dapat membeli dengan per piece atau lebih mudah. Dan langkah-langkah yang kedua adalah mengidentifikasi target pasar. Kriteria yang pertama adalah target pengguna atau klien. Hasil yang saya pilih adalah pemasaran massal, karena menyeluruh. Lalu di kriteria kedua adalah target lokasi. Hasil target lokasi yang saya pilih adalah distrik, yaitu terletak di Jalan Jagakarsa dan target pemasarannya itu adalah di sekitar wilayah Jagakarsa. Lalu langkah-langkah ketiga adalah identifikasi alasan pengembangan produk. Kriteria yang pertama adalah kesenjangan produk atau jasa. Diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Hasil yang saya pilih adalah kualitas. Menjual dengan kualitas yang bagus supaya konsumen kembali lagi. Lalu kriteria yang kedua adalah peluang pasar. Hasil yang saya pilih adalah penetrasi pasar, yaitu menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Lalu langkah yang keempat, mengembangkan fitur spesial. Kriteria yang pertama, tujuan produk atau jasa dan penggunaannya. Hasil yang saya pilih adalah produk kenyamanan, yang berarti ini jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Lalu produk khusus, yang berarti produk ini biasanya ditentukan oleh merek yang membuatnya. Lalu kriteria yang kedua adalah fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaannya. Hasil yang saya pilih adalah janji, yaitu menjual produk dengan kualitas terbaik. Lalu kriteria yang ketiga, manfaat produk atau jasa. Hasil yang saya pilih adalah manfaat kesehatan, yang berarti sembako yang dijual terjamin masih dalam waktu dari jauh expired. Lalu ada manfaat keamanan, yaitu memiliki manfaat kesehatan yang terjamin. Lalu kriteria yang keempat adalah reliabilitas produk atau jasa. Yang saya pilih adalah, hasil yang saya pilih adalah ruang lingkup rencana, yaitu mencakup wilayah sekitar. Lalu ada langkah-langkah yang kelima, yaitu mengembangkan tim manajemen. Kriteria yang pertama adalah personal branding atau konsultan. Hasil yang saya pilih adalah pengakuan masyarakat, karena pengakuan masyarakat sangat penting untuk suatu bisnis saya agar mempunyai nama yang baik di sekitar konsumen. Lalu kriteria yang kedua adalah kualifikasi tim, yang hasil yang saya pilih adalah di level kerangka kualifikasi, yaitu di level 7. Dan terakhir adalah buku yang ketiga, yaitu analisa kelayakan usaha. Satu, analisa kekuatan ide bisnis, yaitu potensi rendah nilainya -1, potensi sedang nilainya 0, potensi tinggi nilainya 1. Dan yang pertama adalah tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasanya. 1, mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Saya mendapatkan potensi sedang, yang berarti nilai saya 0. Lalu yang kedua adalah menyelesaikan masalahnya. Saya mendapat nilai di potensi tinggi, jadi 1. Lalu mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, potensi tinggi. Ketepatan waktu masuk ke pasar, potensi tinggi. Luasnya, gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, di potensi tinggi. Lalu sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, ada di potensi sedang. Dan selanjutnya, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, ada di potensi sedang. Lalu yang kedua ada di permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan pembelian produk atau layanan yang ditawarkan, yaitu ada di potensi tinggi. Dan selanjutnya, bagaimana mereka bersedia membayar produk
atau layanan ada di potensi tinggi, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual ada di potensi tinggi. Yang berarti tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa saya ada di nilai 4, dan yang kedua, permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online ada di nomor urut 3 dan jumlahnya adalah 3,5. Lalu selanjutnya ada di kelayakan target industri. Yang satu, daya tarik industri. Jumlah kompetitor banyak, tahap siklus hidup industri, fase bertumbuh, tingkat pertumbuhan industri bidang ini, pertumbuhan sedang, pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan ada di harus memiliki, lalu margin operasi industri ada di sedang. Lalu yang kedua adalah daya tarik target pasar dan konsumen. Diidentifikasi target pasar untuk usaha baru yang disusulkan ada di teridentifikasi, lalu kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi persaing potensialnya ada di dapat menciptakan, lalu daya beli pelanggan sedang, dan selanjutnya kemudian membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru ada di tinggi, lalu potensi pertumbuhan target pasar ada di sedang, yang berarti nilai daya tarik industri saya 0, daya tarik target pasar dan konsumen saya ada 3, dan nilainya adalah 1,5. Selanjutnya ada di analisa kelayakan organisasi. 1. Kecakapan manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri ada di pengalaman. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan. Keterampilan sedang, sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri ada di luas, sejauh mana usaha baru diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri ada di moderate. Lalu kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru sangat mungkin. Dan lalu di nomor 2, kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik ada di potensi sedang. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula ada di potensi sedang. Yang berarti nilai kecakapan manajemen saya ada di 3, lalu kecukupan sumber dayanya ada di 0. Yang berarti nilai analisa kelayakan organisasi saya ada di 1,5. Lalu yang keempat ada kelayakan finansial. 1. Total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas potensi sedang. Modal utang potensi rendah. Modal khusus potensi tinggi. Yang kedua, kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri di potensi sedang. Profitabilitas dan resiko saat ini potensi sedang, nilai perusahaan potensi sedang. Lalu yang ketiga ada daya tarik finansial keseluruhan, hasil keuangan historis potensi sedang, proyeksi pendapatan potensi tinggi, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan potensi tinggi, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan di potensi sedang, daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat potensi sedang. Yang berarti total modal awal yang dibutuhkan ada 0, kinerja keuangan bisnis sejenis 0, daya tarik finansial keseluruhan 2, dan kelayakan finansial saya ada di nilai 0,6. Yang kelima ada potensi keseluruhan. Bagian 1, kekuatan ide bisnis. Nilainya dari 3,5 yang berarti sangat layak. Potensi untuk segera menargetkan penjualannya. Lalu bagian 2, isu terkait industri atau pasar. Nilainya 1,5 layak yang berarti untuk segera mengidentifikasi kemungkinan pasar yang lebih luas. Lalu bagian ketiga, kelayakan organisasi 1,5.
layak, potensi untuk segera mewujudkan lokasi tempat. Bagian 4 ada isu finansial nilai 0,6 yang berarti layak, potensi mengidentifikasi kelayakan finansial. Lalu penilaian keseluruhannya adalah 7,5 dibagi 4 jadinya 1,7 yang berarti layak, potensi untuk dikembangkan secara lebih lanjut. Ringkasannya adalah ide bisnis ini sangat layak untuk didukung karena sembako merupakan bahan pokok harian. Dan demikian materi yang sudah saya sampaikan tentang buku usaha bisnis saya, yaitu usaha sembako. Semoga usaha saya memberi dampak yang positif untuk konsumen dan semoga bisnis saya menguntungkan bagi konsumen dan juga saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.